dia. Di video kali ini aku gak bakalan sendiri, aku bakal ditemenin oleh seorang klien perencanaan keuangan aku. Nah, siapakah dia? Ini dia, suami aku ternyata. Nah, di video kali ini aku akan ngobrol dengan klienku ini yang dia di usia 25 tahun sudah bisa beli rumah kayak gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Video kali ini aku punya 5 pertanyaan besar yang bakal aku ajukan sama dia. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama ya. Coba dong kenalin dulu kamu ini siapa? Lalu kemudian mungkin background kamu, kuliahnya di mana, dan juga mungkin sekarang kerjanya apa kayak gitu. Oh iya. Nama gue sebenarnya nama gue itu Irfan Di Ahmad. Gue sekarang umur 28, to be 28, karena ini video ini dibikin waktu tanggal 12 Juli ya. Jadi masih belum official 28. Gue kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2011. Dan sekarang kerja di Tokyo sebagai software engineer dari tahun 2016 sampai sekarang. Oke, jadi Kak Irfan ini seorang programmer ya. Sekarang beliau lagi kerja di Tokyo. Kok beliau sih? Dia lagi kerja di Tokyo. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Irfan. Oke Kak Irfan, nah kan sekarang kan di video kali ini topik kita kan ngebahas tentang cerita Kak Irfan. Bagaimana Kak Irfan bisa membeli rumah di usia 25 tahun. Nah, pertanyaan aku secara spesifik nih, beli rumahnya itu di mana dan kapan? Gue mulai berani untuk beli rumah itu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, 2018, waktu itu umur sekitar 25 kurang lah, 25 lah, di daerah Malang, tepatnya sih di Kabupaten Malang, tapi lebih dekat ke arah kota Malang. Waktu itu di daerah aku lupa namanya, Gadang, perbatasan Gadang gitu. Terus apa lagi? Oke, jadi belinya tahun 2018 Kak Irfan ya, beli rumahnya tahun 2018 dan beli rumahnya itu di Kabupaten Malang tapi masuk ke perbatasan kota Malang kayak gitu. Nah, kalau mau boleh tahu nih Kak Irfan lebih detailnya lagi, Kak Irfan itu beli rumahnya itu harganya berapa dan metode pembeliannya itu pakai metode apa? Waktu itu gue beli sekitar tahun 2018 awal Januari sekitar. Nah, untuk harinya sendiri itu sebenarnya walaupun gue waktu beli tahun 2018 awal, tapi karena itu saya belinya di 2018 awal, harganya masih diikutin harga 2017 karena perpindahan tahun seperti itu. Dan dulu itu dapatnya sekitar 375 juta untuk di area itu. Nah, untuk proses pembayaran atau pencicilan rumah gue itu, gue pakai tunai bertahap. Jadi kalau tunai bertahap, ya aku jelasin lah. Tunai bertahap itu jadi proses pembayaran dari pelunasan dari rumah, yang mana kita melunasi rumah itu kan biasanya kan di KPR, di bank, atau nggak nyicil di bank. Itu kan kita menyicil uang sekian 100 juta di bank dengan sekian bunga dan termasuk pokoknya itu dibayarkan. Nah, tapi kalau di tunai bertahap ini kita menyicilnya itu langsung di developernya langsung. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan pengen cicilan bertahap atau tunai bertahap di in-house itu, teman-teman langsung hubungin ke developernya, langsung tanyain bisa nggak tunai bertahap. Misalkan biasanya developer itu berani untuk tunai bertahap itu kurang lebih sekitar 1-2 tahun, rata-rata 1 tahun rata-rata. Jadi dalam 1 tahun itu bayangin aja, harga rumah misalkan 375 juta itu dibagi sekian, pokoknya harus lunas satu tahun itu, atau enggak 2 tahun. Itu tergantung dari kesepakatan antara pembeli dan
yang memiliki properti itu. Nah, Oke, jadi sebelum kita tadi udah dijelasin secara detail ya sama Kak Irfan tentang metode pembiayaan tunai bertahap. Sebenarnya mungkin metode pembiayaan tunai bertahap ini tidak terlalu banyak dikenal orang. Biasanya orang tuh lebih kenal kalau namanya metode beli rumah itu kalau misalnya nggak tunai ya ngutang gitu kan. Padahal sebenarnya ada 3 metode ya Kak Irfan ya. Jadi ada tunai itu sendiri, tunai langsung cash keras di awal langsung 375 juta gitu misalnya. Lalu kemudian nyicilnya pakai bank. Nah, tapi ada juga tanda tunai bertahap, di mana tunai bertahap ini tadi kita nyicilnya ke developer. Seperti yang Kak Evan bilang itu tadi. Dan nyicilnya itu nggak dalam jangka waktu yang lama, paling cuma dalam 1 tahun aja. Dan ketika nyicil lewat developer itu kita tanpa bunga kayak gitu. Ya kan? Nah, mungkin bisa jelas lagi Kak Evan tentang si rumahnya ini tadi. Rumahnya itu tipe berapa ya? aku lupa juga sebenarnya sih. Ukuran tanahnya kalau nggak salah 75 dan bangunannya 48. Jadi rumahnya ya memang bukan rumah besar-besar banget sih ya, itu benar-benar termasuk ukuran rumah sederhana. Cukup untuk seorang yang baru nikah dan mungkin punya anak 2 atau ya segituan. Keluarga kecil lah masalahnya. Nah, mungkin juga mau aku tambahin juga sebenarnya angka 375 juta ini murah banget kan, termasuk apalagi di daerah Malang kayak gitu kan ya. Nah, jujur aja kalau misalnya bandingin ke harga di sekitaran Gadang itu berapa Kak Irfan harganya? Sebenarnya ada yang lebih murah, tapi yang sekualitas dia itu relatif lebih mahal. Jadi kalau misalkan kita bandingkan apple to apple itu, misalkan yang lain itu harganya 500 juta, di dia itu cuma 300 juta. Untuk paling cuma membedakan cuma ini satu letak. Jadi letak yang satu meskipun di di kabupaten, yang properti B itu terletak di kota, tapi secara kualitas itu sama, cuma beda domisili atau garis dari kota atau enggak kabupaten itu saja. Jadi relatifly kalau teman-teman tahu Malang itu tuh posisinya Gadang itu sebenarnya dia emang kota Malang sih gitu ya. Cuma itu benar-benar emang perbatasan banget. Oke, jadi tadi kalau boleh disimpulkan kalau Kak Irfan ini beli rumahnya pakai metode tunai bertahap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Irfan. Nah, kan Kak Irfan sekarang posisinya lagi di Jepang nih. Mungkin juga banyak yang kepo juga ya. Kenapa sih Kak Irfan beli rumah dan beli rumah itu di Malang, dan itu jadi prioritas utama Kak Irfan ketika masih baru kerja langsung kepikiran buat beli rumah. Itu kenapa? Mas ya, dulu awalnya itu waktu pertama kali kerja di sini, gue nggak pengen kerja terlalu lama di sini di Jepang. Itu mungkin sekitar maksimal antara 5 sampai 10 tahun lah gitu. Itu udah full lah menurutku lah. Nah, otomatis aku butuh tempat tinggal dong buat pulang. Nah, setelah ya itu pertama satu, itu gue nggak lama-lama di Jepang itu. Nah, ternyata setelah gue beli rumah itu, aku sebenarnya gue sempat sedikit nyesel. Karena kenapa? Karena gue nggak tinggal di Malang, tapi gue kan otomatis kerja di sini, pasti kan rumah yang udah gue beli kan nggak pernah gue tinggalin kan, pasti kan. Nah, itu sempat nyesel. Nah, tapi gue tetap motivasi sama Cynthia untuk terus beli rumah. Karena apa? Karena pas harga properti itu selalu naik Kak Irfan. Itu yang pertama katanya Cynthia waktu itu. Nah, yang kedua, properti yang aku beli khususnya ini loh, itu masih dalam tahap awal-awal. Jadi kasarannya properti ini masih belum banyak yang dikenal orang. Jadi nilai valuasinya itu iya benar, valuasi si rumahnya itu saya bilang under value lah ya. Ibaratnya perbandingan dulu deh Kak Irfan, di sekitaran situ itu dengan level perumahan yang sama kayak gitu, berapa saat itu deh? Jadi ibarat kata itu under value ya, terlalu murah mungkin karena masih awal. Nah, jadi bangunan tahap pertama ya Irfan ya? Tahap kedua, tapi tahap kedua yang penawaran pertama kayak gitu. Jadi makanya jadi itu sebenarnya perumahan tuh udah perumahan besar, lalu dia kayak beli tanah baru lagi di bagian
bagian sananya lagi. Nah, itu tadi bangunan tahap kedua tadi yang kita beli itu adalah penawaran pertama. Nah, jadi apa namanya, yang tempat lain rata-rata itu sekitar udah sekitar 500 ke atas dengan size yang kurang lebih sama. Bahkan 600 waktu itu. Dan itu jadi pasti properti tetap naik, insya Allah tetap naik karena gue waktu beli di tahap yang awal-awal ya pasti ya. Nah kemudian juga properti itu juga bisa kita sewain ke orang lain yang membutuhkan, dan itu bisa dikit-dikit buat income kita lah. Walaupun dikit banget sih sebenarnya ya. Paling cuma sekitar 4%-an ya Irfan ya. Keuntungan ibarat dari total 4% mungkin. 4% aja sih sebenarnya. 4%, 4% mungkin. Jadi apa namanya? Ya kalau dibanding sama saham sih mungkin lebih secara untung lah ya, secara untung materi uang mungkin lebih untungan saham mungkin. Kalau misalnya bisa ngelola baik sahamnya. Nah, tapi itu keputusanku karena gue pasti balik ke Malang perlu namanya tempat tinggal rumah itu. Nah, namanya rumah pasti tetap naik terus. Dan ternyata setelah 2015 beli, setahun kemudian itu naik sekitar hampir 30%, naik sekitar 100 juta kalau nggak salah. Jadi akhir tahun 12. Iya, akhir tahun kemarin itu aku coba nanya lagi kan mau beli rumah itu gitu, mau beli rumah yang sama. Aku tanya ke developernya. Terus pas aku tanya, ternyata harganya 470 juta. Kaget banget sih sebenarnya ketika denger itu kan ya, kok naiknya secepat itu, dan emang udah pembangunannya pesat banget. Dan saat itu kita ngerasa bersyukur banget gak sih membuat keputusan untuk membeli rumah di awal itu. Jadi sebenarnya kita membeli properti yang underrated, undervalue. Nah, Oke, sekarang langsung masuk ke pertanyaan utama Kak Irfan. Nah, jadi kan Kak Irfan ini sudah berhasil memiliki rumah dan tanpa berhutang kan, karena pakai tunai bertahap itu tadi di usia 25 tahun. Nah, pertanyaannya nih Kak Irfan, bagaimana caranya Kak Irfan bisa mencapai itu tadi? Yang pasti setiap finansial orang-orang berbeda-beda ya. Yang pasti itu. Yang kemudian pasti tips ini cuman mungkin berlaku buat gue doang atau nggak tahu. Tapi itu yang bikin gue share, entah itu 100% bener atau enggak itu, tapi itu yang gue alamin. Tapi tips yang pertama, loman kepada kedua orang tua kita. Loman itu apa sih ya? Loman itu apa ya? Suka memberi kali ya? Suka memberi ya? Dermawan kali ya? Dermawan. Ya maksudnya suka. Intinya kalau misalkan orang tua pengen ini tuh nggak mikir lah, langsung dikasih pleng gitu. Betul. Nggak mikir ntar jajan kemana, ntar aku jajan kalau uangnya kurang, ntar gimana kalau jadi kalau orang tua udah keluar gitu, uang udah gampang keluar kalau buat orang tua. Intinya itu. Karena gue masih ingat waktu itu, waktu gue masih, jadi kan gue kerja kan di Jepang tuh bukan tahun pertama, 6 bulan pertama itu kan masih magang internship dengan gaji yang pas-pasan buat hidup kan. Gaji standar living Tokyo ya saat itu. Nah waktu itu setelah gue selesai internship, semua yang aku kumpulin tuh langsung aku kasih buat orang tua gue. Jadi orang tua gue buat buat berangkat umroh ya saat itu. Itu buat berangkat umroh. Ya nggak tahu kenapa gue, ya itu intinya. Entah itu percaya apa enggak, tapi walau alam nih sebenarnya, nggak tahu sih. Tapi gue percaya soalnya orang yang mencukupi kedua orang tuanya itu bakal dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Nah, yang kedua itu ini udah mulai masuk ke teori ya sebenarnya. Yang kedua itu tentukan target sesuai kemampuan finansial. Ini sangat berhubungan banget dengan spreadsheet yang dibikin Cynthia pada video sebelumnya itu. Nah, sebenarnya planning itu didapat dari perencanaan dari spreadsheet itu. Jadi misalkan ya gue kerja di perusahaan ini selama mungkin 3 tahun enggak 5 tahun kan ya. Itu kira-kira kalau aku nabung sekian, itu di tahun ketiga aku udah dapat berapa. Nah, itu bakal ketahuan nanti itu dengan spreadsheet itu. Aku bisa ngapain aja.
tulis semua impian itu dan impian mana yang apa namanya yang diprioritasi dulu itu bisa masuk di situ. Jadi itu apa prioritas impiannya? Prioritas impiannya itu A few moments later. apa ya, beli rumah emang. Nikah. Oh iya. Masa dia lupa sih, ya ampun. Ya udah deh, lanjut. Ya nikah. Nikah, terus kemudian beli rumah. Dan ternyata setelah diproyeksi 3 tahun, gimana hasilnya? Dan ternyata waktu itu di proses 3 tahun itu apa namanya uang untuk beli rumah itu apa giri-giri apa ya? Giri-giri itu hampir mendekati untuk melunasi rumah itu dalam waktu 3 tahun dalam tahun 2019 itu. Jadi aku bisa bikin beli rumah itu kira-kira 2000 bisa lunas itu 2019. Jadi makanya aku baru berani buat tunai bertahap itu di tahun 2018 itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia keputusan Kak Irfan buat beli rumah di umur 25 itu ada landasan perhitungannya ya. Gimana landasan perhitungannya itu adalah melalui spreadsheet itu tadi. Nah, itu kan apa namanya dari spreadsheet itu kan kita juga bisa lihat kan teman. Jadi per bulan kita harus nabung berapa. Misalkan 3 juta, 5 juta. Jadi ketahuan kan kita harus nabung berapa untuk mewujudkan impian kita di tahun ketiga itu. Nah, karena kita udah netapin tabungan kita, jadi kita tahu apa namanya uang kita itu harus habis berapa per bulan, harus tahu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau nggak kecapai, kalau nggak kecapai tabungannya ya nggak kebeli rumahnya. Iya, makanya itu. Jadi itu yang juga termasuk dorongan juga Kak Irfan ya akhirnya untuk nabung dengan pace dengan jumlah yang sama sesuai dengan. Jadi kita bisa hemat dengan dengan planning kita itu yang dibuat dengan matang itu. Terus kemudian mulai semudah mungkin untuk bangun portofolio investasi. Jadi sebenarnya investasi itu macam-macam, nggak harus properti, itu bisa aja saham, bisa aja peer to peer lending ya, bisa aja reksadana, bahkan bisa saja deposito, bahkan menurutku itu bisa saja investasi terhadap diri sendiri. Bisa saja teman-teman belajar misalkan untuk mendapatkan sertifikasi Microsoft Office misalkan sertifikasi bahasa Inggris TOEFL sampai 700, karena itu untuk investasi teman-teman di masa depan. Karena kalau misalkan punya skill itu, teman-teman mungkin lebih dihargai di perusahaan sehingga dapat meningkatkan value teman-teman di depan perusahaan itu. Dan otomatis penghasilannya juga meningkat. Jadi itu juga termasuk investasi itu sebenarnya menurutku. Nah, berkaitan dengan investasi yang tadi dimulai dari sedini mungkin itu Kak Irfan. Nah, pertanyaan berarti intinya yang dimaksud Kak Irfan itu adalah uang tuh nggak boleh dihabiskan langsung sekarang gitu ya, tapi juga harus memikirkan masa depan. Seperti itu kah? Jadi itu sebenarnya tergantung planning kita sebenarnya. Planning kita apa sih sebenarnya, keinginan kita di masa depan itu apa sih sebenarnya, keinginan kita di masa di target jangka pendek kita itu kita harus jelasin lebih dulu, harus tentukan dulu itu apa. Kalau itu udah clear baru cocokkan dengan kemampuan finansial kita. Kalau misalkan waduh ini terlalu mahal nih, misalkan kenapa sih gue nggak beli rumah di misalkan harga 1 miliar ya, karena nggak punya duit lah pasti. Coret itu gue pingin banget beli kayak harga. Siapa sih saat itu kita juga pengen dia beli rumah di Permata Jingga gitu misalnya, siapa coba yang nggak pengen di Ciputra, siapa yang nggak pengen itu coret dong, emang nggak bisa gue. Jadi itu dan untuk jangka pendek kita tuh harus intinya cek harus bikin itu sih bikin perencanaan keuangan yang udah dijelasin di video sebelumnya sih, itu wajib sih. Oke. Ini juga pertanyaan anak juga nih Evan, dari pertanyaan tadi masalah tips bagaimana bisa beli rumah di usia 25 tahun. Nah, pertanyaanku seberapa banyak sih Kak Irfan ini menabung? Secara persentase ya. Tabungan itu gue waktu itu
sekitar lebih dari 0,5% gaji per bulan. 0,5%? Sorry, 50% dari gaji per bulan. Lebih dari 50, itu lebih dari setengah gajinya itu buat nabung. Jadi kalau gaji gue 10 juta, berarti 5 juta buat nabung misalkan. Jadi 5 jutanya buat hidup di sini atau enggak buat apa. Itu hampir 50%. Oh, kuat Kak Irfan bisa hidup seperti itu? Enggak, mungkin ada juga teman-teman yang bilang gini kali. Ya iyalah, emang gajinya udah gede gitu kan. Gajinya udah gede, makanya sih akhirnya bisa beli namanya kerja di Jepang, gajinya besar, lalu kemudian bisa nabung banyak sehingga bisa beli rumah di usia muda. Benar nggak kalau ada yang bilang kayak gitu? Nggak mesti juga. Karena kenapa? Karena banyak teman-teman seangkatanku yang dia juga kerja di sini juga. Menurutku mereka nggak terlalu kenal lama dengan namanya instrumen investasi. Jadi uang mereka itu nggak tahu mau dikemanain sebenarnya. Jadi oke lah gajiku sekitar 50 juta per bulan. Tapi kalau misalkan nggak punya perencanaan keuangan, itu uang jadi hilang gitu aja untuk memuaskan hasrat hasrat misalkan gue pingin tinggal deket Tokyo Tower gitu. Sebenarnya itu cuman kebutuhan tersier yang nggak wajib buat gue, buat orang umur 20 tahun ya udah sih tinggal di tempat yang penting bisa bernapas agak dan pinggir-pinggir Tokyo gitu misalnya. Itu kayak gitu. Itu kalau misalnya nggak ada perencanaan kayak gitu, kita sibuk terhadap pemikiran untuk memuaskan diri terus. Jadi pertama kita harus punya plan masa depan, itu harus jelas, gue pengen ini. Kalau misalkan itu harus dituin biar uangnya itu nggak hilang, bukan hilang sebetulnya, kayak kita nggak tahu uang kita hilang gitu, kayak ternyata uang itu kita buat beliin ini, dan belum tentu uang itu yang kita beliin itu bermanfaat buat masa depan. Betul. Jadi harus pikirlah ya gimana si uang itu nggak cuma habis sekarang tapi juga habis di masa depan. Nah, tapi Kak Irfan tahu dong konsep YOLO gitu, YOLO, you only live once. Kamu cuma hidup satu kali. Ya udahlah, kenapa Kak Irfan harus hemat-hemat banget demi apa ya? Ya berarti harus hemat banget lah. Kalau nggak salah Kak Irfan sampai nggak pernah main ke prefektur lain nggak sih? Iya. Jadi selama tinggal 5 tahun di Tokyo, gue nggak pernah ke Osaka, nggak pernah ke Hokkaido, nggak pernah ke provinsi lain kecuali ke Hiroshima. Karena apa itu? Karena dibayarin kantor. Dibayarin kantor. Jadi syukur-syukur lah ya pernah naik Shinkansen berarti. Iya. Oke. Jadi ya itu pilihan pribadi teman-teman. Tapi yang emang perlu dipahamin tadi, salah gitu loh bagi teman-teman yang menganggap kalau ya iyalah ini mah kasusnya beda, emang gajinya gede ya pantas aja bisa beli rumah di usia 25 tahun gitu. Kalau misalnya aku pribadi ya ibaratnya, even aku istrinya Kak Irfan, tapi ibaratnya aku mencoba untuk memisahkan memberikan batas antara kita. Aku benar-benar salut banget sih sama Kak Irfan yang bisa hidup sehemat itu. Aku juga kaget, wah tabungannya sampai 50% ya kayak gitu. Ya, jadi satu lagi ya mungkin sebenarnya buat beli properti rumah ini sebenarnya siapapun bisa beli sebenarnya. Banyak di luaran sana yang umur 20 bahkan mungkin ya 20 tahun ke bawah itu udah bisa beli, itu mungkin ada banyak pasti. Tapi kenapa gue merasa beruntung banget, karena ini adalah bentuk investasi awal dalam sepanjang karir gue. Jadi gue nggak tahu next kedepannya itu gue bakal investasi di mana, nggak tahu. Dan gue pingin investasi di awal ini sebagai buat pembelajaran buat terutama buat gue dan istri gue untuk belajar investasi, gimana untuk valuasi, termasuk tadi itu valuasi properti, valuasi saham segala macem. Ya walaupun sebenarnya beli rumah ini kan sebenarnya bukan karena itu nanti bakal kita tempatin, ya mungkin memang bukan investasi sih mungkin ya secara ukuran. Cuma kan
dengan kita beli seawal mungkin, toh juga rumah ini dia fisik ya Evan, nggak ada habisnya. Jadi kami sebenarnya nggak merasa rugi sih untuk beli rumah ini di apa ya sebagai prioritas pertama kami kayak gitu. Dan baru setelah itu Evan kita ibaratnya kita baru-baru ini sih masuk ke instrumen investasi kayak saham gitu ya kan ya. Mungkin kalau aku merasa rugi itu paling satu, kenapa nggak dimulai dari seawal mungkin itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya kita nggak mulai seawal mungkin, justru uang itu bakal hilang kemana-mana. Betul. Hilang kemana-mana, hilang di Ke rumah, ke saham juga. bukan ke self apa namanya selfishness untuk memuaskan diri kita pribadi. Menurutku sih gue nggak pengen kayak gitu untuk umur kayak gue sekarang ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan di video kali ini. Mungkin memang judul yang ada di video aku ini agak clickbait karena memang aku tahu setiap kondisi orang itu akan berbeda-beda, dan kebetulan di kondisi Kak Irfan ini ya Kak Irfan dapat rezeki ya kerjanya di Jepang, yang dimana ya mungkin secara gaji ya lumayan lebih besar lah daripada gajinya seorang fresh graduate yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita juga rumah yang dibeli ini bukan rumah yang jenis rumah mewah banget, tapi rumah sederhana, dan rumah sederhananya itu kebetulan lagi under value. Betul? Betul. Kayak gitu aja sih, tapi aku harap apa yang kita bahas pada hari ini bisa jadi pelajaran buat aku pribadi, buat Kak Irfan lagi, dan juga buat teman-teman semua. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa di